Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sholawat serta salam, tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Istilah Al-Sayyid, Al-Sarif, dan Al-Habib. Musa Online. Kali ini akan membahas sebuah sejarah perbedaan, sebutan Syarif Sayyid dan Habib, yang ditulis oleh Sarif Pangeran Abu Hashim Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Kotak pos 10.403 Jeddah, 21.433. Kerajaan Arab Saudi. Email hashemi89@hotmail.com. Tanggal 28 Juni tahun 1433. Istilah Al-Sayyid, Al-Sarif, dan Al-Habib. Pentingnya agar kami menyentuh beberapa konotasi dan makna dari istilah-istilah tersebut yang berkaitan dengan garis keturunan Nabi yang disucikan dan yang telah digunakan oleh para ahli silsilah Arab sejak zaman kuno. Definisi Sayyid berasal dari kata Sat, artinya menang atau kedaulatan, dan kata benda Al-Sayyid yang berarti kemuliaan dan kehormatan. Ia dikatakan sebagai tuan atas rakyatnya yang memerintah atas mereka dengan mahir. Sayyid adalah bentuk jamak dari tuan-tuan yang merupakan bangsawan, pemimpin, dan bangsawan dari segala jenis. Dikatakan Sayyid disebut Sayyid karena orang berlindung pada kegelapannya. Asal-usul gelar Sayyid dalam Al-Quran dan Sunnah. Gelar ini diberikan kepada keluarganya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda tentang cucunya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya anakku ini adalah seorang majikan. Dan Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, berkata tentang cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, dengan mereka, Al-Hasan dan Al-Husain adalah tuan. Amirul Mukminin, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, memuliakan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu, dan berkata, Abu Bakar adalah tuan kami. Sejak abad pertama, sudah lazim di kalangan bangsa dan ulama untuk menerapkan gelar, guru, dan sarif kepada kaum Hashim, keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, keluarga Aqil bin Abi Thalib, dan keluarga Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, suku Quraisy, dan suku-suku Arab. Berita tentang prevalensi ini saya pisahkan menjadi dua bab. Prevalensi penggunaan gelar Sayyid di kalangan Hashemid atau Hasemiyah, dan prevalensi penggunaan gelar Syarif di kalangan Hashemids. Asal-usul gelar Sayyid pada zaman pra-Islam. Gelar Sayyid pada zaman pra-Islam diberikan kepada seseorang yang dihormati di kalangan umatnya, antara lain Bani Hashim, Quraisy, Ansor, dan lain-lain. B. bin Malik berkata kepada Abu Jabir Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansori, mendesaknya untuk masuk Islam, wahai Abu Jabir, engkau adalah seorang majikan dari majikan kami dan seorang yang mulia di antara para bangsawan kami, dan kami menginginkan agar kamu, sebagai kamu berada di dalam, jadilah kayu untuk api besok. Lalu kami ajak dia masuk Islam, maka dia masuk Islam dan menyaksikan Aqabah bersama kami, dan dia menjadi kapten. Asal-usul gelar Sayyid di era Islam. Gelar Sayyid tetap umum di kalangan Hashim dan suku Arab lainnya sejak era pra-Islam hingga era Islam, dan buktinya adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wewenang cucunya Al-Hasan, putra Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anakku ini adalah seorang Sayyid. Di antara orang pertama yang disebut guru dari keluarga Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, sejauh yang saya temukan dalam buku sejarah, setelah kedua cucunya, semoga Tuhan meridhoi mereka, adalah Muad bin Daud bin Muhammad bin Omar bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 295 Hijriah yang ada di atas batu nisan kuburannya, dan kalimat itu terukir di atas batu, yang terhormat Tuan Muaz bin Daud. Saya berkata, tidak ada keraguan bahwa pemberian gelar Al-Sayyid kepada kaum Hashim dan lainnya masih umum terjadi pada abad kedua Hijriah sebelum Muaz bin Daud Al-Hasani, wafat 295 Hijriah, namun saya tidak menemukan di antara sumbernya. Di tanganku ada jejaknya pada abad kedua Hijriah yang menunjukkannya setelah sabda Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Atas dia, damai dan berkah besertanya, atas otoritas cucunya Al-Hasan, semoga Tuhan meridhoi dia, anakku ini adalah seorang tuan, dan perkataannya, semoga doa dan damai sejahtera Tuhan besertanya, kepada kaum Ansor ketika Sa'ad bin Mu'adh tiba, pergilah ke tuanmu. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar adalah tuan kami.
Definisi syarif, terhormat dengan terbukanya tulang kering dan, menurut bentuk aktif kehormatan, dan kehormatan adalah ketinggian, kemuliaan, dan keagungan. Yang terhormat, dialah yang paling tinggi kedudukannya dalam gengsi, ilmu, atau garis keturunan penguasa di antara kaumnya, paling tinggi dalam golongannya. Dikatakan, orang yang terhormat, artinya mulia, dan bentuk jamak dari yang terhormat adalah para bangsawan. Ulama Ibnu Faris wafat 395 Hijriyah mengatakan, tulang kering, ro, dan fa adalah asal-usul yang menunjukkan keagungan dan keagungan, maka kehormatan berarti keagungan, dan terhormat berarti orang yang tinggi, dan seorang yang terhormat dari kalangan yang mulia. Ulama Al-Rakib Al-Isfahani, wafat 502 Hijriyah, berkata, kehormatan, khusus untuk amal bapak dan marga, dan itulah sebabnya kaum Alawi disebut mulia. Definisi Habib, dilansir dari berbagai sumber, Habib sendiri secara harfiah diartikan yang dicintai, atau kekasih yang mana sebagai gelar kehormatan yang ditujukan pada keturunan ulama Hadramaut Yaman yang menyiarkan Islam di seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa Habib juga ada beberapa marga, yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, Habib sendiri secara harfiah diartikan yang dicintai, atau kekasih yang mana sebagai gelar kehormatan yang ditujukan pada keturunan ulama Hadramaut Yaman yang menyiarkan Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, Habib semuanya memiliki moyang yang berasal dari Hadramaut Yaman, berdasarkan catatan pertubuhan sebagaimana yang dicatat lembaga pencatat silsilah para Habib Ar-Robitah Alawiyah. Ada kurang lebih 20 juta di seluruh dunia yang berhak menyandang gelar Habib. Menurut catatan, jumlah marga Habib seluruh dunia ada sejumlah 114 marga, dan di Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi Habib terbanyak dan hanya disandang oleh kaum laki-laki. Umumnya, gelar atau sebutan Habib oleh masyarakat karena ingin menghormati dan menghargai mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebenarnya, penyebutan Habib di setiap negara itu berbeda-beda. Seperti di negara Maroko mereka lebih dikenal dengan sebutan Syarif, daerah Hijaz disebut Said, dan di Indonesia disebut Habib. Dengan demikian, sebutan Habib sebenarnya merupakan suatu panggilan atau gelar yang diberikan masyarakat kepada para ulama yang memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan agar dapat membedakan antar sebutan kiai, ustadz, gus, atau sebutan lainnya yang lazim digunakan pada tiap daerah di Indonesia. Spesialisasi gelar Syarif atas kaum Hashim. Setelah abad pertama, setelah abad ketiga, menjadi lazim untuk memberikan gelar Syarif kepada Bani Hashim, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi. Bukti dari hal ini adalah bahwa Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah 661–728 Hijriyah mendefinisikan bangsawan pada masanya sebagai Hashim ketika ditanya siapa yang mewakafkan para bangsawan. Dia berkata, Ashraf, istilah ini dalam adat tidak mencakup siapapun kecuali mereka yang berasal dari garis keturunan yang sehat dari keluarga Nabi. Kesalahan dalam membedakan antara tuan atau Said dan mulia atau Syarif. Apa perbedaan antara guru atau Said dan Syarif? Mereka yang mendalami perbedaan kedua gelar tersebut, ada pula yang membatasi gelar Syarif hanya pada keturunan Al-Hasan, putra Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada keduanya, dan ada pula yang membatasi gelar Al-Said hanya pada keturunan Al-Husain, putra Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perbedaan ini disinggung oleh Hakim Al-Nabhani wafat 1350 Hijriyah dan beliau berkata, di Hijaz, mereka sepakat untuk menyebut Syarif sebagai Hasani, dan Said sebagai Husaini, untuk membedakan mereka. Kemudian pembedaan ini meluas di kalangan sekelompok orang sejak saat itu hingga saat ini, namun melampaui cakupan terminologi yang tidak terbantahkan, hingga mengingkari pemberian gelar Syarif kepada keturunan Al-Husain, radhiyallahu anhu, dia. Dan tuan atas keturunan Al-Hasan, semoga Tuhan meridhoi dia. Dan sebaliknya, sebagian orang melakukan penyangkalan ini tanpa penyelidikan. Jawaban bagi mereka yang membedakannya adalah dia berada di pihak kebenaran, dan dia tidak berhasil membayar. Yang menguasai adalah yang terhormat, dan yang terhormat adalah yang menguasai, dan siapa yang melarang memberikan gelar yang terhormat kepada Al-Husaini, dan yang menguasai kepada Al-Husaini, dia tidak memiliki dokumen, juga tidak dapat diandalkan, dan pernyataannya jauh dari benar, dan tanpa penjelasan Anda. Di antara bukti pemberian gelar Syarif kepada keturunan Al-Husain, semoga Tuhan meridhoinya. Gelar Syarif diberikan kepada keturunan Al-Husain radhiyallahu anhu, dan dalilnya adalah para bangsawan Madinah berasal dari keturunan Al-Husain, telah menyebut salah satu dari mereka selama ratusan tahun dan sampai hari ini menyandang gelar Syarif.
Al-Hafiz Abd al-Malik al-Naisaburi, wafat 407 Hijriyah, berkata, Syarif Abu Muhammad Abdullah bin Yahya bin Tahir bin Yahya al-Husaini memberitahu kami tentang kota Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Sejarawan Ibnu Tagribardi al-Masri, wafat 874 Hijriyah, berkata, Sarif Suhair bin Sulaiman bin Zian bin Mansur bin Siha al-Husaini. Sejarawan Ibnu Fat al-Maki, wafat 922 Hijriyah, berkata, Al-Sarif Kasital, putra Emir Madinah, Suhair bin Sulaiman al-Husaini. Dengan demikian, Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, wafat 852 Hijriyah, diangkat menjadi kepala bangsawan dari keluarga Zahrat al-Husaini di Syam, dan dia berkata, Yang Mulia Ala al-Din Ali bin Hamzah bin Ali bin Al-Hasan bin Zahrat al-Husaini adalah kapten para bangsawan di Aleppo. Tak terhitung banyaknya ucapan dan nasy yang menyebutkan pemberian gelar Sarif kepada keturunan Al-Husain sang cucu radhiyallahu anhu. Demikianlah pernyataan orang-orang yang membantah pemberian gelar Sarif kepada keturunan Al-Husain, putra Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak sah.